Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang media augmented reality atau AR, media yang cukup menarik untuk kalian kembangkan untuk pembelajaran ke depan. Nah, kira-kira aplikasi apa yang harus kita miliki? Aplikasi yang dimiliki itu adalah Assembler Edu. Silahkan dicari di Play Store, insya Allah ada. Berikut tampilan dari aplikasi tersebut. Langsung saja kita klik. Oke, ini sedang meloading ya. Memang aplikasinya cukup berat sehingga cukup lama. Oke, kita harus sabar menunggu di setiap langkahnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengantar. Selamat datang di Assembler Edu. Ini adalah platform bagi siswa dan guru untuk menikmati belajar mengajar menggunakan fitur 3 dimensi dan juga augmented reality atau AR. Nah, jadi dengan aplikasi ini kita bisa memanfaatkan animasi 3 dimensi dan juga AR. Nah, dengan adanya Assembler Edu ini, maka kita dapat menemukan modul dan juga konten-konten edukasi 3 dimensi dan juga AR di satu tempat, yakni aplikasi ini. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa membuat kelas virtual. Buat kelas berdasarkan mata pelajaran supaya semua saling berbagi karya dan melihat apa yang sedang terjadi dengan mudahnya. Nah, jadi kita juga bisa buat kelas virtual loh di sini. Kemudian kita juga bisa belajar kapanpun dimanapun. Dan siapkah kalian untuk menggunakan Assembler Edu? Nah jadi apabila kalian sudah siap, silakan bagi yang bagi yang belum daftar atau belum punya akun, silakan klik daftar. Kalau sudah kalau udah punya kode kelas, silakan klik kode undangan kelasnya. Atau kalau sudah punya akun nih kayak Pak Widi, silakan klik sudah punya akun atau login gitu ya. Kemudian Pak Widi menginginnya loginnya menggunakan Google aja biar mudah. Ini Google ya. Nah, jadi emang agak meloading tapi silakan bersabar untuk masuk ke sini. Nah, sudah masuk dia. Alhamdulillah. Cuma kok masih meloading gitu ya. Nah, kan loading. Oke. Baik, mari kita mulai. Nah, setelah kalian masuk di sini, nanti ada beberapa panduan ya. Nah, contohnya di sini. Ini bagian menu ini jika kalian pengen berkolaborasi dan berbagi ide. Nah, jadi misalnya kita masuk dalam satu kelas orang lain, atau kalian misalnya memposisikan sebagai guru buat kelas boleh, atau siswa gabung di guru juga bisa gitu. Intinya fitur ini adalah fitur kelas virtual. Kemudian di sini juga ada topik. Nah, topik ini di mana kalian bisa mencari konten edukasi berkualitas tinggi. Kamu bisa menemukan AR yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Nah, jadi sistemnya tuh kayak Facebook gitu loh. Jadi bisa kayak kita berbagi karya kayak gitu. Misalnya si A buat AR dan dia AR-nya dipublikasikan. Nah, saya juga bisa melihat dia kayak gitu. Kemudian juga ada scan. Nah, kalau scan ini adalah scanner yang bisa membaca AR nanti. Nah, jika misalnya kita sudah buat medianya, kemudian kita sudah cetak menjadi QR code ya, QR code, maka kita scan-nya pakai ini, maka dia akan berfungsi. Kemudian kamu ini sama kayak profil ya, dimana di profil itu kita bisa mencet di situ dan kita bisa melakukan hal-hal apa yang kita miliki. Misalnya apa yang kita bisa, maksudnya misalnya kita buat proyek AR, kita buat marker, kita mencari teman. Nah, intinya dia akun gitu ya, kayak tampilan yang ada sekarang. Nah, tampilan ini adalah tampilan kamu ya, atau profil kalian nih ya. Di sini terdapat beberapa proyek-proyek kita. Ini ada kelas. Nah, jadi kalau kita gabung kelas, silakan masuk ke kelas orang lain. Nah, kalau topik ini apa nih? Kalian mau topik apa? Di sini sudah ada. Alhamdulillah, biologi terakomodir. Tuh ya. Nah, jadi misalnya nih topiknya siapa nih udah macem-macem, udah beberapa orang sudah membuat itu gitu loh. Jadi kalian bisa saling sharing, melihat dan seterusnya. Gitu ya. Ini cukup banyak. Silakan nanti kalau kalian download, silakan kalian simak gitu ya, bakal seru sih. Next lagi.
ke scan. Nah, scan ini ke barcode ya, barcode yang sudah kita buat nanti aja kita gunakannya. Sekarang kita ke kamu. Nah, di kamu ini ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Ya, ini contohnya proyeknya Pak Widi nih, uji coba ginjal. Coba Pak Widi pengen lihat. Nah, ini uji cobanya ya. Tampilkan dalam 3 dimensi. Oke, harap bersabar ya. Memang aplikasinya rada loading lama. Nah, itu dia tuh. Dia masih mindah kardus tuh. Ya, jadi silakan bersabar. Nah, contohnya ini, Nak. Nah, ini ya, ini adalah salah. Oke, nah kayak gini. Nah, ini apa namanya? Air yang sudah Pak Widi buat. Nah, di mana di sini terdiri atas animasi 3 dimensi. Nah, kan 3 dimensi ya ginjalnya ini. Kemudian di fitur ini juga ada gambar. Nih ya, ini adalah gambar yang Pak Widi buat. Nih gambarnya nih yang paling atas organ ekskresi. Ini Pak Widi niat banget nih. Pak Widi ngedit dari Campbell di Pak Widi Indonesiain ya. Biar mudah gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya video. Klik videonya. Kok nggak bisa nyala ini, Nak? Oke, harusnya bisa nyala ya. Ini mungkin karena itu udah nyala nih. Ya. Nah, jadi dapat kalian ketahui bahwasanya untuk apa namanya? Media ini kalian bisa merangkai ya, merangkai antara memasukkan gambar. Ini Pak Widi post dulu ya, matiin aja. Intinya kalian sudah tahu kalau misalnya itu video. Bisa buat gambar, bisa masukkan video, bisa memasukkan animasi 3 dimensinya, bisa memasukkan tulisan. Aduh, bentar. Kemudian nah yang bikin menarik juga, kita juga bisa memberi keterangan nih. Misalnya ini bagian apa, ini korteks, ini bagian medula, ini bagian pelvis kayak gitu. Nah, jadi inilah gambaran tugas yang akan kalian lakukan nanti. Pak Widi akan meminta kalian untuk mengeksplor diri mengembangkan media 3 dimensi. Pak, bisa nggak sih Pak itu ini kan 3 dimensi Pak ya? Bentuknya AR bisa nggak? Bisa banget. Ya, contohnya bagaimana Pak? Oke, sebentar. Akan Pak Widi coba menggunakan yang namanya AR ya. Oke, klik bagian ini. Nah, ini ya. Klik bagian yang tadi itu, maka dia akan muncul apa namanya? Loh, kok malah keluar? Oke, mungkin dia keberatan ya, Nak ya. Sebentar. Dia mungkin keberatan ya. Sehingga dia ngambek ya. Oke, sebentar. Klik bagian ini. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian kita klik tampilan dalam AR. Kalau tadi tampilan dalam 3 dimensi, sekarang tampilan dalam AR ya. Oke, dia sedang meloading, kita okein aja. Nah, loh, ini kok terus berhenti nih? Mungkin dia lagi ngambek ya. Oke, lo kok kayak gini ya? Kenapa ya? Sebentar ya. Kalau sampai 3 kali kita coba nggak bisa, berarti kita skip aja dulu. Yang jelas kalian sudah tahu fungsinya dan bagaimana caranya gitu ya. Oke, ini lagi kita lihat. Atau gini aja deh. Pak Widi lihatnya di dalam kelas yang Pak Widi buat. Mudah-mudahan bisa. Tampilkan dalam AR. Ayo ya. Ayo aplikasinya bismillah, mudah-mudahan tidak close lagi. Oke, diukain aja. Ini dibilang bahwasanya aplikasinya itu ada yang itu. Ada yang apa namanya? Pembaruan. Cuma ini karena saya sudah
terlanjur. Oke, ini ternyata kita perlu, dia kalau backgroundnya polos dia tidak bisa. Aduh, ini malah saya kelihatan ini ya. Hehehe. Sebentar, dia kalau polos ternyata nggak bisa. Oke, kita pindah ke rak sekarang, ini ada kopiahnya ya. Sebentar. Nah, oke. Dia sudah bisa ya, Nak ya. Nah, jadi kalau kalian tahu bahwasanya ternyata ruangan yang mendukung itu harus ada ruangannya vertikal dan horizontal sehingga dia bisa menentukan. Nah, kalau sudah kayak gini, tap to object place. Nah kayak gini, udah diklik ya. Nah, jadi kita sudah bisa melihat AR-nya di sana. Gitu. Ya. Nah, kita bisa perbesar. Tuh ya, bagian ginjalnya di mana? Kita belok sini. Dibelokin sana. Itu ya. Jadi kita bisa nih. Nah, tuh. Itu ya. Ini bagian apanya gitu bisa ya. Cek bagian sininya. Nah, itu pokoknya silahkan kalian explore ya. Kemudian Pak mau nonton videonya gitu ya. Kalau mau nonton videonya insya Allah bisa. Klik aja videonya. Nah, itu akan gitu ya. Cuma memang menurut saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita matikan dulu. Menurut saya videonya itu kurang begitu maksimal kalau kita lihatnya di AR gitu. Jadi nanti mungkin kalian lebih fokus pada membuat media AR yang bener-bener 3 dimensi aja, yang kayak gininya aja. Ya, gitu. Oke, gitu ya Nak ya. Itu tadi tampilan dari contoh yang Pak Widi buat. Baik dari apa namanya? Baik dari yang 3 dimensi yang ini ya. Ya, misalnya kayak gini. Nah, ini 3 dimensi tadi ataupun yang AR. Nah, AR-nya agak lama lagi ya. Kita harus meloading lagi kayak gini. Nah, tapi tenang, kalau tempatnya itu pas, dia loadingnya tidak akan lama. Nah, langsung bisa kan? Kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, kemudian sekarang kita kembali lagi ke klik kamu. Kemudian kita akan memulai suatu project. Kita akan buat project baru. Caranya adalah klik bagian ini. Ya, klik bagian ini. Kemudian kalian akan diminta untuk memilih antara editor sederhana dan editor klasik. Kalau editor sederhana, nanti kalian akan disuruh buat AR dan buat AR-nya itu cepat. Karena konten-kontennya seperti ginjal, paru-paru itu sudah disediakan, Nak. Yakni lebih dari 1000 objek. Nah, jadi dia udah lebih dari 1000 objek tuh yang sudah ada di Assembler Edu. Kalian tinggal merangkainya saja. Kemudian juga ada editor klasik. Kalau editor klasik itu kalian bisa ngebuat objek 3 dimensi dari nol dengan menggunakan balok-balok geometris yang sudah disediakan. Cuma memang agak lama, nah. Yang bagi yang penasaran silahkan dicoba. Tapi fokus kita lebih ke editor sederhana. Jadi klik editor sederhana dan silakan buat blank project. Oke, seperti biasa ini akan meloading. Oke, ya itu lagi mindahin kardus ya. Oke, nah kayak gini nah. Nah, ini sudah ada objek pada saat kita akan membuat AR-nya. Tapi jangan keburu ya. Biasanya kalau tampilan awal itu ada panduan ya, ada panduan. Ada panduannya. Tapi karena Pak Widi sudah buka sehingga panduannya tidak muncul lagi. Tapi Pak Widi bisa memunculkan itu dengan cara klik bagian ini ya. Klik pojok kiri atas, kemudian pilih on screen guide. Nah,
Nih kita guiding dulu nih apa sih yang harus kita lakukan. Nah, Pak Widi kasih bocoran ya. Yang penting atau yang sangat diperlukan untuk ngebuat yang namanya AR menggunakan aplikasi ini, kita harus terampil menggunakan jari-jari kita karena itu akan sangat sensitif pada saat pembuatan ini. Jadi ada beberapa ketentuan ya. Bagaimana ketentuannya? Let's start. Nah, ini dia nak, di sini untuk membuat belajar kita disediakan animasi ya, yang dimana ini akan membuat kita menjadi belajar gitu menggunakan jari-jari kita. Next. Nah, jadi dibilang bahwasanya untuk zoom apa ya? Zoom out ya. Zoom out itu kita bisa menggunakan dua jari kita. Nah, kita gerakan gini. Nah, kalau sudah benar dia akan down kayak tadi. Kemudian untuk menggeser kita harus menggunakan satu jari. Nah, ini geser. Geser lagi. Nah, down sudah. Nah, kemudian untuk menggeser bagian kita menggunakan dua jari kita tempelkan. Kemudian kita geser kanan kiri. Nah, ingat ini untuk menggeser menggeser layarnya. Kalau tadi kita menggeser objeknya, kalau ini menggeser layarnya. Down juga tuh. Kemudian sekarang kita klik bagian media yang ingin kita geser. Ini adalah laptop ya. Laptopnya nyungsep. Nah, jadi kita harus memindahkannya ke meja. Klik itunya, sudah benar. Kemudian kita jika pengen membuat laptop ini ke atas gitu ya. Misalnya kita geser ya, ini geser dengan dua titik jari kita kanan kiri, kemudian kita bisa klik bagian yang ini yang simbolnya sudah dikatakan, klik bagian ini dan tahan. Nah, kalau klik dan tahan dia bisa membuat objek itu ke atas dan ke bawah. Ya, ini ke atas sudah. Kemudian kalau tadi kan ke atas ke bawah ya, ingat ya tombol tadi diklik agak lama, kemudian dia bisa ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau kita pengen media itu kita pindahkan, kita geser ya. Nah, kalau geser, nah ini tadi ya kita geser ke bagian yang kita inginkan. Ingat ini tidak ke atas dan ke bawah, tapi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Nah, ini ke bagian sini set. Nah, dia sudah berhasil. Kita zoom out dulu, kemudian kita zoom in lagi, kita geser menggunakan dua jari. Nah, jadi ini nih, pokoknya kalian harus bisa belajar ini. Pak Widi cukup lama juga belajarnya ya. Oke, sekarang kita pengen memutar balikan fakta, bukan media ya, laptop yang udah nyungsep tadi kita jungkir balikan ke posisi yang benar. Klik bagian ini ya, kemudian kita terus tes, sudah berhasil. Kemudian juga ada bagian ini ya. Ntar ini ke bawah. Nah, ini kita lihat ke bawah ya. Nah, jadi kita bisa ke atas ke bawah, kita lihat ke bawah lagi, kemudian kita geser lagi ya. Klik bagian ini, tahan, tes. Sudah. Ya. Kemudian kita diminta untuk mengezoom yang namanya objek. Nah, kalau ngezoomnya objek, kalau ini kan ngezoomnya layar ya. Kalau mau ngezoom objek bagaimana Pak? Kalau ngezoom objek, klik tombol yang ini. Tahan, aduh makin kecil. Atas makin gede. Nah, ini udah jadi. Jadi udah selesai nih. Nah, jadi kita bisa mengotak-balikan fakta terserah kalian. Mau dinyungsepin juga boleh, mau digedein juga boleh. Tuh ya, mau ya gitu pokoknya ya. Kemudian kalau sudah selesai belajar, silakan kalian klik tombol down tadi ya. Sudah ya. Nah, ini Pak Widi udah belajar tadi. Jadi kita bisa ngezoom in, zoom out. Ya. Kemudian kita bisa memutar balikan fakta atas, bawah, kanan, belakang. Kemudian kita juga bisa menggeser layar kanan kiri menggunakan dua jari. Kemudian yuk kita sekarang belajar untuk memberikan objek. Oke, kemudian untuk memberikan objek caranya adalah klik bagian tombol kiri bawah ya, kiri bawah. Kemudian nanti dia akan diberi beberapa pilihan, yakni pilihan 3 dimensi objek, teks, image, video, ataupun note. Ya. Nah, jadi silakan misalnya saya pengen 3D objek ya. 3D objek. Nah, di sini kalian akan diberikan beberapa pilihan ya.
Nah, jadi ada yang tentang dinosaurus, tentang Indonesian Traditional Instrument, tanda, geometri, kemudian dinding, rambut, education, furniture. Wow, pokoknya banyak sekali. Silakan kalian pilih apa yang kalian sukai atau apa yang ingin kalian buat gitu ya. Misalnya nih, ini ada reptil ya, kemudian ada apa ya? Ini ada organ seperti yang Pak Widi gunakan, ada bakteri, ada tentang pembuluh darah, macem-macem ya. Pokoknya banyak nih. Silakan kalian mengeksplor diri. Pokoknya di scroll sampai bawah. Scroll sampai bawah nih ya. Ada kartun animal lagi. Kemudian ada insect atau insecta pack. Nah, ice egg animal. Wah, pokoknya banyak ya. Dan perlu kalian sadari di sini ada yang pro. Kalau yang pro berarti dia udah bayar. Kalau belum bayar berarti dia tidak bisa menggunakan akun itu. Ya ini pro nih. Seru banget nih, ada yang struktur daun ya. Oke. Kita lanjut aja pakai yang gratis-gratis saja ya. Kita akan menggunakan yang namanya biar mudah ya. Biar mudah kita menggunakan yang tadi saja. Human organ ya. Nah, karena Pak Widi pengen membuat ulang, jadi Pak Widi pengen menggunakan ginjal ya. Klik ginjal. Nah, dia akan meloading, kemudian kita diminta untuk ngetap di manakah ginjal itu nanti kita masukkan. Misalnya Pak Widi masukkan di sini, klik. Nah, dia sudah jadi ya. Kemudian perlu kalian lihat, nah ini tepatnya udah tepat belum? Ukurannya udah tepat belum? Misalnya, Pak saya pengen mengubah ukuran, ya klik aja objeknya, klik zoom. Wah, setelah diklik zoom ternyata dia itu offside ya, dimana bagian bawahnya itu melewati bagian yang seharusnya, misalnya gitu. Atau menurut kalian ini Pak, ini terlalu ke bawah. Oke, kita ke atasin dengan ke atas sini sehingga dia sudah bisa. Oh, dia terlalu ke sini Pak. Nah, terlalu ke sini. Saya pengennya dia dipindah, boleh. Ini kalian klik aja, kemudian kalian geser ke sini. Gitu. Kembali lagi saya ingatkan, butuh keterampilan mencoba-coba ya, agar bisa rapi seperti ini. Biasanya kalau awal-awal tuh kemana-mana ginjalnya ya. Nah, ini untuk ke atas, bila ke atas, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ya, kemudian ini untuk zoom out, untuk ngezoom objeknya ya, atau zoom in objeknya. Diperbesar atau diperkecil. Kemudian ini, kalau ini ya, ini untuk ke kanan, kiri, ke belakang, atas, bawah pokoknya ya. Set, ntar ini kita kembalikan aja, jangan miring-miring nanti ambiar. Oke, sudah ya. Oke, ini kita udah berhasil sebenarnya, udah jadi nih, gitu. Cuma kalian pengen nambahin lagi nggak gitu. Misalnya kalau kita pengen nambahin teks gitu ya. Sama nih tag di sini. Kemudian kalian ganti tulisannya misalnya ginjal. Klik OK, kemudian colornya ya colornya misalnya warna biru. Kemudian di sini ada ketebalannya. Ketebalannya jangan tebal-tebal ya. Oke, ini gini aja udah cukup. Nah, itu ya. Nah, ginjal gitu. Oh, ini terlalu ke sini. Pak Widi geser aja ya. Pak Widi geser ke sini. Kemudian Pak Widi agak gedein deh biar jelas ginjal. Nah, itu ya ada di sini ya. Nah, misalnya kalau kurang pas kalian geser-geser sendiri aja ya. Oke, ini kita udah berhasil menambahkan objek, kemudian menambahkan teks. Sekarang kita menambahkan yang namanya mungkin gambar. Klik gambar. Mau ditaruh mana nih gambarnya? Misalnya taruh sini ya. Klik tab. Ntar. Kita lihat dulu tab sini dari galeri ya. Dari galeri kita buka galerinya. Misalnya Pak Widi di unduhan, klik bagian unduhan sini. Dia akan meloading ya. Jadi ya sama. Intinya sama nak. Intinya kalian tinggal masukkan saja tuh ya, udah masuk gambarnya. Kemudian di rangka ini jangan terlalu jauh. Anda di sini saja. Kita lihat apakah dia akan menutupi atau tidak. Nah,
Ingat ya, untuk gambar ini kalian tidak wajib ya, terserah kalian yang menurut kalian enak untuk dibaca saja ya. Karena misalnya Pak kalau gambar mending digambar aja gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Cuma Widi ngasih tahu aja kalau ini bisa menggunakan itu. Kemudian udah ya. Kemudian kalau apa namanya? Kalau YouTube ya, kalau YouTube video maksud saya, klik aja tadi ini udah video ya. Nah, kalau video sama, kalian tinggal tap aja di bagian yang ingin kalian ingin kalian beri video, kemudian tempelkan URL-nya di sini. Nah, ini berhubung Pak Widi belum mengcopy pastekan link, jadi tidak Pak Widi coba. Tapi yang jelas, misal kalau kalian sudah punya video yang ingin dimasukkan, kalian copy linknya, kemudian paste di sini ya. Ini ada tulisan paste. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan autoplay. Jadi kalau autoplay itu ya dia akan ngeplay langsung gitu. Kemudian ada looping. Kemudian juga ada green screen video. Kalau untuk screen video itu kalau kita punya video yang green screen pengen kita hilangkan backgroundnya itu bisa gitu ya. Nah, ini karena berhubung Pak Widi belum punya video, tapi tenang, di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada apa namanya kolomnya ya. Misal kalau sudah punya video, tinggal diklik ini aja, change video. Nah, tinggal dikasih linknya, gitu ya nak ya. Oke, sekarang Pak Widi pengen mensejajarkan ini, jangan terlalu belakang ya, kasihan dia sendirian. Oke, sebentar ya. Nih kan, lihat kalian, kalau Pak Widi agak sedikit bingung untuk menggeser-gesernya, karena memang rada sensitif jarinya ya. Oke, kita geser. Oke, ini geser pelan-pelan biar jadi satu garis. Kita agak perbesar ya. Dan agak kita naikkan ke atas. Oke, ini terlalu geden ya. Oke, kita Oke. Nah, ternyata masih belum sejajar, guys. Oke, kita klik dulu. Ah, bismillah sejajar. Ya, pokoknya gini ya, pokoknya ini agak rekoso gitu ya. Oke deh, kita anggap sudah lurus ya nak ya. Karena memang butuh ketelitian. Wah, ini ginjalnya menutupi Pak. Kalau menutupi berarti kita harus memindahkan ginjalnya, geser ke kanan dikit. Kita gedein aja biar tidak kalah ya. Oke, ternyata dia terlalu ke belakang guys. Nah, di sini aja ya. Wes, anggap aja lurus ya nak ya. Oke, sudah nih ginjalnya udah jadi ya kan. Wah, ternyata dia terlalu ke bawah nak. Kita ke atasin dikit lagi. Oke, ginjalnya udah jadi, siap untuk diberi keterangan. Bagaimana cara memberikan keterangan? Nah, caranya adalah klik bagian ini. Klik note ya nak ya. Nah, cuma saran saya untuk memberikan note, kita zoom aja objeknya agar note-nya itu tidak terlalu jauh dengan objeknya. Misal ya, nih Pak Widi kasih note di bagian sini. Ya. Oh, ini Pak Widi pengennya bagian itu nomor urut 2, silahkan aja diganti 2. Kemudian kalian tulis tuh, misalnya ini bagian medula, klik aja oke gitu ya. Oke, klik lagi di sembarang tempat biar dia settingannya udah selesai. Kemudian klik bagian ini misalnya. Ini bagian apa? Ini bagian cortex. Klik OK. Nah, lagi diklik sembarang tempat agar dia tidak keklik ya di mana tempat. Klik objek lagi, klik note lagi, klik bagian ini. Ini bagian pelvis. Klik OK. Nah, udah jadi ya. Klik bagian sini. Nah, kita zoom out, zoom in. Coba kita cek. Nah, ini loh dia nak. Kalian tahu ya bahwasanya kalau kita putar ke kanan dan ke kiri ya, itu ternyata note-nya itu melayang gitu loh. Sedangkan pengennya kita itu note-nya itu ya nempel. Nah, caranya ya kita harus lebih telaten lagi ya. Nah, misalnya kayak gini, kita geser ya. Klik bagian ini, kita geser. Masukkan situ.
Nah, di mantep no wis. Nah, nanti dia akan kelihatan dari sisi atas gitu. Salah. Ando. Nah gitu ya. Ini juga misalnya ini wis dilebokno ae mancep. Aduh, ini malah kegeser ya. Itu tadi nak ya memang agak ambiar. Tuh. Nah, ini lumayan lah. Nah, intinya kalian harus telaten nak ya. Harus telaten tuh. Ya ini wis mak jelek iki wis ya wis ra apa-apa. Harus telaten pokoknya, jangan sampai salah tempat. Ini juga ya. Diklik, diklik, masukkan ke pelvis. Waduh, dia malah sembunyi. Wes malah bukannya wes. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kita anggap selesai. Oke. Nah, kita geser dulu. Ingat ya, untuk videonya silakan kalian copy pastekan link nanti kalau pengen memasukkan videonya. Wes ya, itu ya. Wes mantap wes. Ya pokoknya dianggap benar ya. Nanti kalau salah silakan diperbaikin di project kalian. Oke, sudah nih. Ini wes ini kurang gede, Pak. Nah, ke atas dulu. Ginjal. Geser kanan. Kembali lagi, Pak Widi ingatkan, ini dibutuhkan suatu ketelitian agar kalian itu terampil ngekliknya. Ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini sudah selesai caranya, gampang banget ya. Kalian tinggal merangkai, tinggal latihan jari saja. Bagaimana Pak cara ngepostingnya? Cara ngepostingnya adalah klik bagian pojok kanan atas. Dia akan menyimpan datanya. Kemudian di sini ada beberapa option. Ya, optionnya adalah publikasi project, bagikan ke kelas, bagikan web player tautan, embed web player, bagikan marker QR, ambil gambar, ambil video. Wah, ini kenapa akses saya? Oke, langsung aja ya publikasikan project. Nah, kita publikasikan projectnya. Oke, sampulnya kalian boleh memilih ya nak ya, sampulnya mau yang mana gitu ya ini. Boleh pasrah sama apa yang sudah dipilihkan komputer juga boleh. Cekrek. Nah, ini ya. Jadi ini boleh yang otomatis atau kalian tadi ngambil cekrek tadi udah oke boleh. Kemudian kalian kasih nama projectnya. Ginjal kedua misalnya ya. Ginjal kedua karena Pak Widi tadi sudah buat. Kemudian deskripsinya apa nih? Ini hanya untuk belajar ya. Kemudian publikasinya untuk siapa? Untuk pribadi saja agar karya kita tidak bisa dilihat orang lain karena masih belajar ya. Kemudian kita klik perbarui. Dia akan meloading. Kalau sudah diperbarui, nanti kita akan. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah diperbarui, barulah kita bagikan marker. Nah, kan kita sudah punya markernya tuh. Nah, kita unduh markernya. Ya. Ya udah intinya kita download markernya. Oke, intinya kita download dan bisa langsung kita bagikan ke kelas ya, ke kelas, ke grup WA boleh dan seterusnya boleh. Intinya kita bisa menggunakan QR tersebut namun hanya bisa dibuka oleh QR Assembler Edu. Nah, jadi yang pengen lihat AR-nya tadi harus punya aplikasi Assembler Edu dulu, kemudian kemudian nanti di-scan ya. Maka dari itu baru bisa gitu ya. Oke, kemudian Pak Widi pengen mencoba nih QR yang Pak Widi buat semalam. Oke,
Oke, sebentar ya. Ini Pak Widi save dulu. Kemudian Pak Widi exit project dulu. Yes, di save. Ya. Kemudian sebentar. Kita download dulu ya. Ini QR-nya di sebentar ya, Pak Widi sedang buka laptop nih. Sedang mendownload QR-nya. Oke, sudah. Nah ini ya, ini project ginjalnya ada uji coba ginjal sama ginjal kedua nih. Kemudian Pak Widi semalam sudah buat QR. Sekarang Pak Widi langsung scan aja ya. Nah jadi barang siapa yang pengen melihat QR yang sudah dibuat orang-orang gitu ya. Silakan aja klik scan. Nah ya, dia meloading. Kemudian, nah baru kita diklik OK gini. Nah ini adalah QR yang sudah Pak Widi buat kemarin semalam. Ya. Oke, dia sedang placing aset. Nah dia sudah tuh. Nah dan di sini ada opsinya nak. Kalian itu mau secara horizontal atau vertikal. Ini ya, ini kalau vertikal udah ada gini. Horizontal dan vertikal. Loh Pak Widi kan kemarin buat ginjal di sini. Kemudian di sini ada gambar, ada videonya gitu kan. Nah itu kemana sekarang Pak? Nah ini Pak Widi juga bingung nih, mana kok gambar dan videonya hilang. Kemudian Pak Widi berpikir bisa jadi itu tidak muncul karena kita hanya menggunakan akun yang free, bukan yang berbayar. Nah sama nak, aplikasi ini juga ada yang free dan berbayar. Kalau cuma animasi gini ternyata ya alhamdulillah kita free. Ya ini misalnya Pak Widi klik. Hilang. Nah jadi jangan sampai dia itu jangan sampai kita terlalu jauh dari QR-nya ya. Tuh ya, nah itu pokoknya kita bisa otak-atik. Oh iya, nah misalnya kalian sudah menentukan nih mau horizontal atau vertikal. Kalau sudah menentukan, kalian klik down sehingga kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Gitu ya. Tuh ya, bisa ya. Ini cortex, Pak, ini pelvis dan ini medula gitu. Ya, kembali lagi karena kita akunnya free sehingga tidak bisa melihat gambar dan video yang sudah kita sajikan. Kayak gitu. Waduh, ini ketutupan ya. Oke, sudah nak ya. Ini sudah berhasil. Oke. Nanti silakan kalian coba-coba. Nanti saya akan mengundang kalian di kelas saya ya. Nah, kelas saya ini ada kodenya 55291. Silakan masuk kodenya. Nanti di sini ada beranda juga yang mana itu hasil karya saya dan bisa jadi nanti hasil karya kalian juga akan Pak Widi minta posting di sini gitu. Ya, kalau enggak nanti sistem pengumpulannya bisa menggunakan gambar AR-nya kalian kirim ke saya atau ininya mungkin dua-duanya ya kalian publish di sini dan Pak Widi juga minta QR-nya nanti gitu ya. Oke, sepertinya itu saja yang ingin saya berikan ilmunya ke kalian. Silakan kalian bisa mengeksplor diri. Oh ya Pak, tahu dari mana Bapak kalau itu di gratisan? Nah ini kamu berada di free plan. Misalnya kalau kamu mengupgrade bisa klik aja upgrade, tapi ingat ini berbayar. Kalau nggak salah bayarnya nah ini $4,99 per bulannya. Nah, jadi kita bisa menggunakan 3 member account, unlimited virtual class dan seterusnya bisa dipelajarin ya di sini. Ya fiturnya lebih mantap lagi. Oke anak-anak sekalian, mungkin itu yang ingin saya sampaikan ke kalian untuk pertemuan kita pada minggu ini. Setelah ini akan saya kirimkan deskripsi tugas yang harus kalian lakukan. Oke, bismillah, ini bisa menjadi langkah kalian untuk bisa menambah hasanah keilmuan media pembelajaran. Gitu ya. Kemudian ini mungkin laptopnya hampir seperti kayak Pak Widi. Nah, jadi tombol backnya itu nggak ada ya. Nah, jadi kita bisa klik digeser kanan, geser kiri gitu untuk mengaturnya. Ya, silakan nanti disiasati sendiri. Oke, ya sudah Pak Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.